Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di video pertamaku ini aku mau sharing pengalaman persalinan anak pertamaku di tahun 2018. Dimulai dari minggu ke-36, aku cek ke dokter. Ternyata katanya kepala janinnya itu udah di bawah dan udah mulai masuk pangkul. Dan di situ aku juga udah mulai ngerasain yang namanya kontraksi palsu yang cukup sering dan cukup kuat. Setelah dari dokter, aku ngelakuin banyak hal. Gimana caranya biar janinnya itu makin ke bawah, jalan lahirnya makin kebuka dan bayinya cepat lahir. Masuk di minggu ke-37, aku mulai deg-degan karena yang aku rasain itu cuma kontraksi palsu dan aku nunggu-nunggu kapan nih kontraksi aslinya, kapan nih bayiku lahir. Karena jujur aku takut banget kalau lewat HPL dan aku harus diinduksi, itu aku nggak siap. Dan tanpa sadar aku itu stres. Dan kalau stres gimana bayinya bisa lahir? Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya aku coba untuk pasrah, aku tawakal sama Allah, aku yakin kelahiran itu udah Allah tentuin kapan tanggal terbaiknya. Dan memang setelah itu aku merasa lebih nyaman, aku lebih tenang, tapi aku tetap afirmasi positif ke janinku. Aku ajak keluar, ayo deh kita kerjasama ya, usahain lahirnya jangan lebihin HPL. Dan di waktu-waktu nunggu itu, aku bikin diriku serileks mungkin. Pokoknya aku bikin diriku tuh happy, aku nari-nari nggak jelas, aku nyanyi-nyanyi nggak jelas, aku ngelakuin hal-hal yang aku suka, pokoknya tanpa beban. Hingga pada akhirnya, tiba di minggu ke-39, ada temen yang ngajakin aku jalan-jalan ke mall, dan otomatis aku yakin, karena itu yang aku tunggu, aku pengen refreshing tanpa beban. Dan di mall itu juga aku niatin power walking sampai bener-bener capek. Terus di situ juga aku makan makanan favorit aku, entah manis, pedas, asin, pokoknya semuanya aku beli biar aku tuh happy. Pas lagi makan aku juga cerita-cerita sama temenku, dan di tengah-tengah obrolan aku tuh ngerasain mules yang beda dari biasanya. Tapi aku juga tetap mikir ini tuh kontraksi asli bukan ya, karena ya itu tetap datang pergi sampai akhirnya aku berusaha timer, intervalnya itu masih random, masih kadang 13 menit, kadang 17 menit, kadang 8 menit. Dan aku pikir paling kontraksi palsu karena kan intervalnya masih berantakan. Selesai makan, kita keliling-keliling dan aku mempersilahkan temenku mau masukin toko manapun, ayo dah aku ikutin gitu kan. Pokoknya aku mau jalan-jalan, aku mau keliling satu mall, semuanya aku jelajahi juga gak apa-apa. Yang jelas aku pokoknya mau power walking sampai bener-bener capek. Syukur-syukur besoknya anakku lahir. Terus aku diajak foto-foto tuh, pas foto-foto sama temenku di pertengahan, aku lagi di foto nih, terus tiba-tiba aduh kok mules gitu kan. Terus aku gini, Din, kok aku mules ya gitu kan. Pokoknya aku ngerasain mules yang cukup hebat. Tapi ya masih bisa ketawa ketiwi lah, masih bisa dibercandain gitu. Sampai akhirnya aku pulang, sampai rumah itu aku belum bilang sama orang tuaku. Karena apa? Kalau aku bilang pasti respon mamaku, emang udah flag, alah paling itu kontraksi palsu gitu kan. Daripada aku stres, aku kepikiran, aku down, akhirnya kontraksinya hilang. Jadi aku putusin untuk keep untuk diriku sendiri aja sampai aku yakin kalau itu kontraksi asli, baru aku bilang. Terus aku masuk kamar, aku mau tidur tapi kepikiran, aku deg-degan gitu kan. Akhirnya aku bilang sama suami aku, yang ini aku ngerasain mules tapi aku masih belum tahu nih ini kontraksi beneran apa enggak gitu kan. Terus aku juga ngabarin mbakku yang di Balikpapan karena udah berpengalaman melahirkan. Terus disuruh timerin, oke, sambil tiduran aku timerin. Jebret, itu intervalnya sudah 7-8 menit sekali, walaupun kadang 10-13 menit, tapi paling sering itu 7 menit sekali. Terus aku sambil tiduran sambil ngerasain mules, sampai aku tuh mikir, aduh ini kalau kontraksi asli aku harus action. Kan kalau kontraksi asli, kalau kita banyak gerak itu makin memudahkan bayi untuk menemukan jalan lahir gitu kan. Akhirnya di tengah malam itu aku bangun, turun dari kasur, aku nyalain lampu, dan aku melakukan gerakan-gerakan yang merangsang bayi makin turun. Aku jalan jongkok, aku squat, terus aku enjot-enjotan di pinggir kasur, aku yoga. Sampai akhirnya aku ngerasain ngantuk yang udah gak bisa ditahan. Oke, aku putusin untuk naik kasur lagi dan tidur.
Akhirnya aku tertidur sampai subuh. Pas subuh aku bangun, sholat, dan saat itu kontraksinya ternyata masih terasa. Intervalnya juga masih 7 menit sekali. Tapi serius itu tuh rasa kontraksinya tuh masih mulus-mulus gimana ya, masih mulus-mulus yang bisa ditahan gitu loh, nggak yang sakit banget. Akhirnya aku bilang ke mamaku lagi ngaji, terus aku bilang, "Bu, kayaknya ini aku kontraksi asli deh," kan. Dan ternyata bener dong, respon mamaku nanya pertama kali, "Emang udah ada flag?" gitu kan. Terus ya belum ada, satunya belum ada flag, tapi gimana udah intervalnya udah konsisten segitu gitu kan. Habis itu sekitar jam 6 akhirnya mamaku nyuruh, "Ya udah kita ke rumah sakit aja." Karena emang aku timer itu udah 5 menit sekali ya. Saya udah aku mandi dan ternyata emang saat mau mandi itu udah ada flek darah, udah ada lendir darah. Aku bilang dari kamar mandi, "Bu, aku udah ada lendir darah nih, siap-siap ya." Akhirnya semua siap-siap. Dan setelah ada lendir darah itu, kontraksinya itu, mulusnya itu baru mulai terasa hebat. Dan saat mandi, aku sampai berhenti pegangan shower itu, sampai harus ngatur nafas. Dan karena emang mulai terasa kuat. Oke, anakku bangun sebentar ya. Setelah mandi, aku langsung ngabarin suamiku, minta dia untuk segera ke Jogja. Udah siap semua, aku naik mobil dan di jalan juga mobilnya ngebut. Begitu sampai rumah sakit, satpam ngambil kursi roda, oke, dibawa ke ruang bersalin. Dan kebetulan itu hari Minggu, jadi rumah sakitnya sepi. Di ruang bersalin, aku langsung disuruh ke kamar mandi. Kalau mau buang air kecil, buang air besar, dipersilahkan karena mau dipasang alat pemantau detak jantung janin. Selesai itu aku langsung di kasur, disuruh ganti baju, dipasangin alat, dan di situ aku mulai ngerasain gelombang cinta yang bertubi-tubi datang. Kemudian dicek bukaan untuk pertama kalinya, dibilang bukaan 3 longgar, dan aku kaget, "Hah, udah kayak gini kok bukaan 3 longgar?" gitu kan. Terus udah keluar lendir darah yang cukup banyak. Terus sama bidan yang satu lagi, "Oh yaudah kita cek ulang ya Bu ya," gitu. Cek ulang. Ternyata bidan yang satu lagi bilang bahwa itu bukaan 5. Dan aku itu bersyukur banget, langsung, "Alhamdulillah ya Allah, bukaan 5 sesuai afirmasiku ke janin." Nanti aku share afirmasi apa aja yang aku sampaikan ke janinku. Terus saat gelombang cintanya makin kuat lagi, aku manggil-manggil suster untuk cek bukaan. Pokoknya setiap gelombang cinta datang dan rasa kuat banget, aku malah minta dicek bukaan. Padahal kan nggak boleh ya, dan padahal kan sakit banget gitu kan kata orang-orang. Tapi enggak, menurutku tuh nggak sakit, dan aku malah pengen segera dicek bukaan. Aku pengen dapat kabar bahwa bukaannya udah lengkap gitu kan. Terus kata bidannya juga bilang, "Bu, ini nggak boleh dicek sering-sering, nanti ada waktunya Bu, sabar ya Bu ya." Aduh, itu rasanya kayak, ini tuh bener-bener lebih kuat dari yang tadi, coba dicek, pasti udah nambah gitu. Pengennya ngomong kayak gitu. Terus akhirnya udah tahan lagi, menikmati lagi. Terus dicek sama bidannya itu, oke, dicek bukaan 7 tuh kan, bener udah nambah. Terus ya udah nunggu lagi, dokternya juga katanya masih siap-siap, mandi dulu, makan dulu, oke. Tapi nggak lama dari cek bukaan 7 itu sensasi mau ngejan itu sangat amat kuat aku rasain, dan itu aku udah nggak bisa nahan. Akhirnya aku suruh ibu, "Bu, ini udah nggak kuat, Bu, ini udah nggak kuat, cepet Bu, tolong panggilin bidannya." Tolong panggilin bidannya, "Ini pasti udah bukaan lengkap, ini kepala bayinya Bu, udah dorong-dorong." Aku bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya, suster, bidan, ini anak saya katanya udah bukaan lengkap nih, katanya bayinya mau keluar gitu kan. Terus dicek, "Oh belum Bu, sebentar Bu, sabar." "Aduh, ini nggak kuat, ini udah didorong-dorong, ini kepala janinnya udah di bawah, ini udah kelihatan, ini pasti." "Belum Bu, itu ketuban," gitu kan. Terus habis itu ketuban pecah, terus akhirnya dicek bukaan lagi, katanya bukaan 9,5. Dan itu aku masih ditahan, dilarang untuk ngeden. Bilang, "Sebentar Bu, dokternya ini belum datang Bu, masih di jalan," gitu kan. Terus aduh, udah nggak kuat. Nggak lama kemudian bener-bener aku mau ngeden, terus dicek lagi, "Oke, bukaan lengkap, sebentar ya Bu." Disuruh tahan, disuruh sebentar. Terus akhirnya minta persetujuan sama bidan. Dalam hatiku, sama siapa aja terserah deh, yang penting gue boleh ngeden, bayi gue lahir selamat. Terus udah persetujuan, udah checklist, tanda tangan. Akhirnya, "Oke Bu, yuk ngangkang yuk." Terus dipandu, "Oke, kalau saya persilahkan ngeden ya, kalau mulusnya terasa silahkan ngeden ya," gitu. Pokoknya 2 kali ngeden itu
alhamdulillah janinku lahir. Jadi begitu sampai rumah sakit jam 8, jam 9 lebih 50 itu bayiku lahir. Terus aku tanya ke susterku, "Suster, gimana? Robeknya banyak ya?" Kata susternya, "Enggak kok bu, itu cuma robek sedikit karena tadi ibu ngangkat bokong." Oh, aku nggak kerasa kalau itu ngangkat bokong ternyata, karena emang refleks aja gitu loh. Setelah itu ya udah deh, bayiku dibawa untuk diobservasi dan aku disuruh nunggu, terus aku dibawa ke ruangan. Oke, cukup sekian sharing-sharing pertamaku, pengalaman persalinan anak pertamaku yang alhamdulillah itu minim trauma karena begitu tiba di rumah sakit, nggak sampai 2 jam bayinya lahir. Insya Allah kapan-kapan aku share juga tips agar persalinan berjalan dengan cepat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.